Halo semuanya. Ayo nek guyu tok, Cok. Apa mek guyu kan? Nggak, karena ada hal yang lucu. Ya kene nek misale iso ndelok behind the scene kene taping, Cok, pasti lucu-lucu, Cok, sumpah. Iya kan, ya sebenarnya ngerekodnya kan ono gitu. Iya. Ndelok apa sih? Cuma jadi dihapus, Cuk. Oh, iso di store, gampang. Di store kan biasanya sebulan, Mek. Iya, kan engko tak di store Iya, gimana? di store kabeh iku. Biar terus gini-gini anjing gitu. Halo semuanya, kita berdua kembali menyapa kalian semua. Semoga kalian gak bosan-bosan mendengarkan bacotan kita berdua ya. Betul. Karena kita berdua akan tetap memegang teguh prinsip kita untuk tetap Bacot. rajin ngebacot, rajin ngupload. Iya gak sih, betul? Iya, harus seperti itu. Iya, karena kita harus konsisten dengan apa yang kita mulai. kalau bisa seminggu sekali kita upload. 7 hari kita upload. Kok seminggu sekali? Seminggu setiap hari kita upload. Oh. Jadi 30 kali video dalam sebulan kita upload kalau bisa. Enggak, Pak, saya enggak bisa. Saya butuh libur gitu loh. Sebenarnya Pak ya, nek kepengin jujur-jujuran Pak ya. Kayaknya sebenarnya wes keantean bahan, Pak, sebenarnya. Betul, yo. Iya kan? Enggak, sebenarnya Pak ya. King nek ngomong sebenarnya. Iya. Kayaknya enggak pernah kehabisan bahan, Pak. Tapi untuk menyampaikannya Kita itu terlalu banyak menimang-nimang. Ya karena kita masih siapa, Pak, Iya, gitu loh. karena Kita- banyak yang nggak kita pahami sebenarnya. Bener. Banyak yang kita khawatirkan Iya, aja sebenarnya kita gitu loh. apa namanya baca-baca soal masalah yang sensitif entar diduduk polisi. Betul. Ya kan kita masih anak-anak, kita masih Iya. anak-anak remaja usia 16 tahun gitu. 16 tahun bangsa. Dan itu alasan Kenapa? saya tertawa tadi. gitu, Oh iya. Semoga kalian tetap sehat. Ya, Betul. lagi-lagi ya karena kita masih berada dalam circle PPKM. Iya. Yang mana terakhir kapan, Pak? 16 Agustus. Berarti diperpanjang lagi sampai tanggal 16 Agustus dan kita harus kembali lagi terbiasa untuk berdiam diri di rumah untuk sementara gitu ya. Ya memang memuakkan memang, tapi ya mau Pastilah, Pak. gimana lagi demi survive dari corona kita harus sama-sama saling bergandengan tangan, ya kan? Bergandengan tangan menek. Apa? Nggak oleh, bergandengan tangan nggak oleh. Itu kan analogi, Pak, bukan diaplikasikan secara langsung. Meskipun aku yakin Bang pacaran tetap bergandengan tangan sih. Bahkan lebih dari itu. Itu. Ya nek misalnya dia wis divaksin sih enggak apa-apa, Pak. Iya kan? Oke, iya. Karena iya. kau ngerti gak sih? Saya ya vaksin niku, kartu vaksin niku kartu paling super power, Pak. Iya gak sih? Langalai KTP, Pak. Iya, KB saya harus vaksin, harus pakai kartu vaksin. Ketika SIM nih gak salah, Harus yang vaksin. aku denger harus pakai kartu vaksin. Dan juga nih gak salah aku lihat di Instagram tadi ada berita bahwa ketika kamu sudah vaksin, kamu punya akses apa gitu, pokoknya boleh buka masker dan boleh apa gitu tuh, kalau gak salah. Anjing, kalau gitu sih. Ada Cuk, bahaya juga sih. Aku tadi lihat di Instagram kalau gak salah, seperti itu gitu. Ya kita himbau aja lah ya, kalau sampai melanggar prokes ya enggak juga lah Iya, gitu loh. makanya kan mungkin ini adalah Pak, apa namanya solusi bagi kita untuk ya sedikitnya bisa menekan tingkat kesetresan mungkin ya dengan harapan-harapan itu tadi, dengan janji-janji itu tadi kan dikasih maksudku. Tapi kalau janjinya terus-terusan palsu mah sakit-sakit Iya, juga. pokoknya kalau kalian pun dengerin bahwa ada berita PPKM lagi ya jangan terlalu berharap sesuatu yang bagus lah gitu ya. Iya. Tapi iya. dengan adanya PPKM tingkat corona di Indonesia menurut gak sih? Gini, Pak, sejak akhir 2020 Karena jujur aku juga masih belum tahu kepastiannya apakah tingkat penurunannya itu menurun atau stagnan atau meningkat, aku juga gak tahu makanya ya. kalau aku gini, Pak, sejak akhir 2020 ya, aku sudah mulai tidak mengikuti ya, Mas, tidak begitu update soal masalah COVID-19 ini gitu loh. Karena jujur aja, Pak ya, kalau semakin aku terus-terusan update masalah ini gitu loh, tambah stres, Pak, aku, Pak. Iya sih. Itu secara gak langsung jadi bebanmu dewe gak sih? Iya. Jadi aku sekarang tuh lebih kayak ke menunggu berita-berita yang memang udah Pasti gitu. loh, Ya, kayak berita PPKM diperpanjang atau enggak, itu kan sudah pasti muncul ke permukaan gitu. Daripada kita membaca berita-berita yang Justru bikin mental kita down dan lagi gitu juga loh. kebanyakan di luar fakta juga ada seperti Makanya itu. Jadi sejak akhir 2020 aku nggak begitu mengikuti berita tentang COVID. Ya wes lah gitu. Oke, tapi yang aku syukuri Pak ya, iya sekali lagi ya di balik
bencana atau musibah pasti ada semacam hal positif yang bisa kita ambil ya. Contohnya selama- adalah selama lapisan kita- ozon yang membaik. Alhamdulillah. Iya gak sih? Iya, betul, Iya gak betul. sih? Dan juga selain itu selama kita kurang lebih 2 tahun, mau 2 tahun, setahun lebih ya. Pokoknya setahun lebih kita menghadapi Maret setahun ya, ya, setahun setengah lah. ya setahun setengah kita menghadapi masa pandemi ini. Ada satu hal yang aku syukuri, Pak. Apa itu? Yaitu bagaimana orang-orang di luar sana, orang-orang yang mungkin terpaksa work from home atau mungkin terpaksa beraktivitas di rumah, menyampaikan mungkin kebosanannya dengan cara yang kreatif. Kalau gak salah waktu awal-awal corona tuh Pak ya, banyak seleb-seleb tuh atau artis-artis itu yang kan tuh Pak, yang kayak buat itu loh Pak, video yang digabungin ngerti gak sih? Apa tuh? Ada Nggak lah kayak paham aku, Pak. lip sync bareng, Oh, kemudian iya, konser-konser iya. virtual. Jadi Ah. kan semacam menemukan kreativitas di balik mungkin di balik apa ya, keresahan banyak orang gitu loh. Betul. Itu ya itu sih yang apa namanya yang cukup aku syukuri bahwa anak-anak muda mungkin atau mungkin orang-orang yang kreatif akhirnya juga dapat berkarya. Akhirnya karya yang dihasilkan itu artinya gini, dia tuh tidak dengan adanya pandemi itu tidak menghalangi dia untuk berkarya gitu. Kalau menurutku itu memang harus kalau Dan gini ya, tujuannya juga untuk menghibur sih. iya kalau ngomongin soal karya Pak ya, kita memang harus bisa berkarya dalam kondisi apapun. Iya sih. Meskipun aku yakin Mbak ya ketika pandemi ini datang di Indonesia atau Iya. corona datang di Indonesia, aku pikir semua orang shock sih pasti Pak. Pastilah Kayak Pak. kayak gini loh. Kayak apa namanya? Pasti kayak meriset ulang rencana-rencananya gitu loh. Betul. Ngerti gak sih? Dan membuat kita semua mungkin berpikir keras untuk mencari jalan yang lain. Iya. Gitu loh. Dan pada akhirnya mungkin sosial media ya menjadi tempat yang paling cukup menjadi tempat yang paling ramai untuk dijadikan sebuah wadah bagi kita orang-orang yang mungkin terdampak corona untuk berkarya. Ya, mungkin itu juga jawaban dari Ya. kalian yang mempertanyakan kenapa YouTube ini ada. Benar banget. Kenapa channel ini ada Betul gitu. banget. Karena kita ingin mencoba berkarya di tengah kondisi yang seperti ini gitu loh. Iya. Untuk gini loh, Pak, kayak kita tuh udah di rumah terus, kayak gak ngapa-ngapain. Ya daripada gak ngapa-ngapain aja Ya gitu. sebenarnya ngapa-ngapain sih Pak, kita ngobrol gitu loh. Iya. Iya kan Pak? Ya gini daripada mungkin obrolan kita hanya bisa dinikmati oleh kita berdua, makanya kita coba untuk sedikit bagi-bagi lah. Bagi-bagi Betul. apa ya, bukan ilmu juga, bukan ilmu, cuma sekedar pendapat dan mungkin perspektif kita berdua gitu loh. Dan aku yakin bukan hanya kita berdua Pak, mungkin kita yang terlalu terlambat untuk berkarya sih, tapi aku yakin orang-orang di luar sana, mungkin orang-orang yang kreatif dan juga orang-orang yang mampu memanfaatkan media sosial dengan baik juga tetap berkarya untuk selain menghibur dirinya sendiri juga untuk menghibur orang lain gitu. Kita bisa dianggap terlambat berkarya, Pak. Iya, Karena setuju. kita dulu masih terlalu takut Yap, untuk berkarya itu loh gitu. Kita juga gak munafik bahwa kita sebenarnya juga ikut-ikutan orang-orang yang sedang berkarya di YouTube. Betul, sih? betul. Orang-orang yang sekarang banyak buat podcast, orang-orang yang sekarang buat banyak buat konten, dan kita pada akhirnya apa ya cukup berimpact kepada kita bahwa oke, kita kenapa gak kita ikutin mereka aja. Kenapa? Karena gini, mungkin untuk podcast sendiri kan ya ada yang formatnya memang satu orang, Iya, dua orang, iya. dan ada yang Banyak. formatnya banyak. Yap. Untuk kita sendiri, kita kan menggunakan konsep dua orang. Iya, nih. iya. Konsep dua orang tanpa bintang tamu. Iya. Iya gak sih? Karena kita memang nggak ada bintang tamu ya. Ya, jadi apa yang kita lakukan saat ini adalah hanya membagi opini kita pribadi gitu loh. Iya. Karena, Dan dulu hal itu kita takutkan, Pak. Anda yang takut sih, kalau aku pede. Enggak, kalau aku jujur aku takut, Pak. Ya, kenapa Aku Anda takut? ngomong di publik, Hah? melempar hal ke publik, itu takut, Pak. Iya, iya. Takut akan impactnya. Takut akan apa yang terjadi gitu loh. Iya, iya. Dan balik lagi ke awal kenapa aku tadi tertawa gitu loh. Iya. Karena menurutku apa yang kita bahas tadi yang gak kita rekam itu kayak masih terlalu dini untuk kita bahas gitu loh. Iya. Padahal gini gak sih Pak, bahwa kalau kita udah yakin, bukan yakin benar sih, Yap. lebih ke yakin tidak melakukan kesalahan, Yap. seharusnya kita gak usah takut gitu loh. Iya. Ya gini aja sih Pak, kalau misalnya pada akhirnya pun kita membuat kesalahan, pas kemudian kita ditodong untuk klarifikasi ya, kenapa kita takut? Karena kita sudah berargumen, kita argumennya kuat gitu loh. Jadi ngapain harus gitu loh. Karena menurutku gini Pak, banyak juga orang di luar sana yang masih belum memulai untuk berkarya karena takut.
Oh, Yang pasti ketakutan terbesar mereka adalah takut gagal. bisa Padahal jadi sih. takut gagal adalah padahal kegagalan adalah hal yang pasti. Iya, iya, karena untuk berkarya, Pak ya, Iya. percobaan pertama itu memang semacam tester aja sih. Iya iya. Ngerti gak sih? Iya iya pasti Pasti ada kegagalan pasti, Pak. iya 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 Pasti iya. pasti nggak perfect lah. Tapi kalau misalnya kalian menunda-nunda terus, ya kapan kalian bisa berkarya gitu? Betul, Lempar betul. aja dulu. Iya gak Iya. sih? Nggak akan sempurna, pasti akan ada ejekan dan akan ada kritikan. Tetapi dengan ejekan dan kritikan itu, aku yakin. Bentar, Hah? iklan. Kene Ya, iku iklan 5 detik YouTube sing ndak iso di-skip. iya iya. Kene kapan-kapan kok tas lipin opo kan iklan opo kan nih untuk iklan-iklan brengsek kayak gini, Cok. Terserah kawan ae, Pak. Iya. Bagiannya kawan kan. Balik lagi ke karya tadi gitu loh. Banyak orang yang nggak mau memulai karya karena takut. Iya, Yang karena pasti takut karena untuk takut mencoba. gagal. Benar. Takut mencoba juga gitu. Benar banget gitu. Padahal Hah? balik kegagalan adalah hal yang pasti gitu. Benar. Kita aja, Pak ya. Waktu pertama kali ingin membuat channel ini gitu loh. Kita udah berapa banyak gagal Yap. dalam hal rekaman. Anyway, ini FYI buat Iya. kalian ya. Sebenarnya kita tuh banyak stok materi loh ya. Banyak video yang udah jadi waktu itu. Karena memang kita cukup prepare waktu itu ya, meskipun alatnya biasa aja gitu. Tapi kita memilih untuk tidak mengupload karena kita masih memperbaiki beberapa hal. Iya. Terutama soal isi penyampaiannya, kemudian topiknya gitu. Pada akhirnya kita berani untuk memulai untuk mengupload video pertama kita waktu itu. Iya, Dan iya. ya pada akhirnya dari video pertama itu memunculkan, kalau aku pribadi ya Pak, PD untuk terus membuat karya selanjutnya. Betul. Karena kenapa kalian harus memikirkan kegagalan di awal gitu? Nah, Kalau misalnya kalian mau sukses ya jangan pikirkan kegagalan dulu dong. Iya. Gitu lah. Ya mungkin oke lah, kalian boleh memikirkan kegagalan gitu. Tapi jangan jadikan kegagalan itu sebagai sebuah Alasan. halangan atau alasan untuk kalian nggak berkarya gitu. Betul. Karena gini gak sih Pak, bahwa kalau kita dari awal sudah takut gagal, Yap. ya kita akan menyerah sebelum berperang aja sih. Benar gitu. banget. Kayak loh, orang kalian belum tahu pasarnya gitu loh. Ya, Orang benar. kalian belum tahu apa yang akan terjadi gitu. Makanya kenapa aku sebut percobaan pertama itu selayaknya tester. Hmm. Karena kita juga benar katamu tadi menyaring dan juga memetakan kira-kira karya kalian itu dinikmati di kalangan mana aja kan gitu kan. Dan juga gini Pak, ketakutan lain dari orang yang ingin memulai berkarya Yap. adalah takut akan kritik orang lain. Oh iya benar banget Takut sih. akan kritik-kritik yang datang dari masyarakat di luar sana gitu kan. Ah. Netizen kita Julid. sekarang nih kejam Kejam banget Pak gitu. sumpah. Iki nek misalnya Pak, nek misalnya ada orang yang memang orang yang memang sangat benci banget sama kritikan netizen yang julid dan kasar-kasar, Iya. iku paling iso sampai 2000-an di kena pasal undang-undang ITE iso kabeh, Pak. Iso apa Kak? Pada akhirnya penjara penuh dengan orang-orang bacot anjing, Iya, iya. orang-orang lemes, orang-orang julid, orang-orang yang iri dan segala macam kan. Karena gini loh ya, ketika kalian ingin memulai suatu karya, kalian juga harus menerima bahwa pada akhirnya kritikan atau mungkin hujatan itu pasti akan datang terhadap karya kalian. Betul. Jadi kalian harus betul. bagaimana cara kalian bersikap dan kalian memfilter itu aja. Betul. Kalau aku pribadi ya, ketika kritikan atau ejekan itu datang kepada karya yang aku buat, ya aku akan jadikan itu sebuah bisa sebagai hanya angin lalu atau mungkin aku ambil itu sebagai sebuah motivasi untuk aku memperbaiki karya-karya aku ke depannya. Karena yang pasti akan terjadi Pak ya. Hmm? Kalau menurutku semua kritik itu membangun Pak. Iya. Yang bangsat kan sebenarnya hanya orang komen hujatan-hujatan aja gitu loh. Hujatan dan kritik itu berbeda. Berbeda gitu loh. Berbeda banget. Kalau menurutku kritik itu pasti membangun pasti gitu loh. membangun. Pasti Meskipun di awal-awal mungkin kata-katanya nggak enak, tapi Iya. belakang-belakangnya pasti ada kayak semacam saran dan solusi. Betul, ya nggak sih? betul, Kalau betul. hujatan ya pasti ya pure hujat aja kayak goblok, bodoh, konten gak mendidik. Pasti kayak gitu ya. kenapa kalian mencari pendidikan dari konten Pak? Gitu loh. Nggak, tapi kan kayak gitu, Pak. Iya, ya memang pure seperti itu. menghujat aja Iya, memang gitu seperti loh. itu gitu. Ah. Kalau menurutku kalau masalah kritik ya, Pak ya. Yap. Bebas sih. Oh iya, jelas. Orang jelas. mau mengkritik apapun, bahkan menghina kita pun
selama yang dihina adalah karyanya, Yap. menurutku bebas-bebas aja gitu. Iya, iya, Karena iya, itu iya. pendapat. Dan kita juga harus menjunjung tinggi kebebasan berpendapat Iya, gitu, dan ya. yang harus dipahami adalah gak ada pendapat yang sifatnya mutlak. Iya, iya, iya. Semua pendapat ya hanya sekedar pendapat gitu loh. Iya, Masalah diterima atau tidaknya ya itu balik ke kita sendiri. Iya, 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 iya. Karena mungkin kenapa mereka takut karyanya diserang, Pak? Karena gini lagi mungkin. Kalau menurut aku ya, karena takut karya yang diejek itu, pada akhirnya netizen juga menyerang ke sisi personal orang yang membuat karyanya. Bisa Iya nggak sih, Pak? bisa. Karena banyak orang yang nggak paham bahwa sebenarnya karya dan personality itu berbeda. Bener banget gitu loh. Apa namanya? Kalau karya ya hanya karya gitu. Kalau misalnya kalian ingin menghujat karyanya jelek, tidak kemudian semena-mena orang yang membuat karya itu juga jelek gitu, ngerti Betul, gak sih betul, maksudku? betul, betul. Karena itu adalah dua hal yang berbeda. Aku takutnya seperti itu, Pak. Aku takutnya orang-orang yang takut kritik atas karyanya takut menyerang sisi personalnya, yang mana mungkin aku yakin mereka gak mau itu. Mereka gak mau sisi personal orang yang membuat karya juga diobrak-abrik netizen julid ini, Pak. Kalau menurutku mereka di luar sana yang menyerang karya seseorang dan menyangkutkannya dengan personalitinya, ya mereka bodoh aja sih. Iya, iya. Mereka nggak Setuju, bisa, setuju. pertama mereka nggak paham konteks, Yap. dan mereka ya cuma pengen menghina kalian aja Iya, gitu loh. ini lagi Pak yang aku mungkin gini ya, orang-orang yang memang bikin gaduh di sosmed kayak menghujat atau mungkin memberikan kritikan pedas dan segala macam. Aku pikir memang itu tujuannya sih, Pak, ngerti gak sih? Iya sih. Kayak gini, mereka tuh aku yakin punya aktivitas lain, tapi opsinya, aktivitas alternatifnya itu ya dengan ini, Pak. Dengan main sosmed kemudian cari apa nih kata-kata konten yang goblok nih. Ini goblok. Ini kasih emoticon tai biasanya. Menurutku orang yang menghujat di sosial media tuh orang-orang yang aktivitasnya gak menarik di dunia nyata, Pak. Ya nggak sih? Mungkin kayak monoton Betul, gitu, Pak ya. kayak jadi dia mencari sensasi dan mencari ribut di sosial media biar ada yang Iya, menanggapi dia gitu. iya. Kesepian sekali orang Kesepian itu. sekali orang itu Kesepian ya. sekali orang itu. Aku yang introvert aja gak kayak gitu sih kayaknya. Kayak bener-bener hidupnya gak ada artinya, Pak, ngerti gak sih? Kayak mending mati ya. Tapi balik lagi ke personality seseorang, Pak ya. Iya. Ada satu pemikiran menarik menurutku gini, Pak. Hmm. Kalau kalian dari awal takut Ya. karya kalian akan dihujat seseorang, coba deh apa ya maksudku gini, coba deh lihat lagi apa yang kalian buat, apakah kalian sudah membuat itu secara maksimal atau tidak. Ya, oke. Karena gini, oke. karena menurutku ketakutan bisa muncul karena ketidakpuasan kita sendiri. Oh, iya, bisa Paham masuk nggak? akal, Kayak masuk kayak akal kayak, sih. kayak contohnya gitu loh. Aku ingin ngupload sebuah video. Ya. Terus aku masih berpikir, ini bagus gak sih gitu. Kok Iya, kok rasanya ada yang kurang gitu loh. Itu juga termasuk takut gagal itu juga sih, Pak. Betul, karena kalau pemikiran-pemikiran seperti itu sudah muncul, Ya. mending diperbaiki dulu aja. Jangan-jangan iya. langsung diupload. Pada dulu. akhirnya sampai kalian merasa bahwa karya Yakin? yang kalian kalian Yakin hasilkan dan- yakin dan memuaskan. Memuaskan Iya, bagi iya. kalian dulu nih. Iya, Memuaskan bagi kalian dulu, baru lempar itu ke publik Ya, gitu. karena aku yakin ya, Pak, ketika kita sudah merasa puas dengan karya yang kita buat, aku yakin kita juga pada akhirnya bisa kayak meraba bahwa aku yakin para penikmat karya kita juga akan merasa puas sih. Betul. Dan aku juga takut gini, Pak. Takut kenapa orang-orang kembali lagi ke poin pertama bahwa kenapa orang-orang takut mencoba suatu karya, Pak ya. Iya. Aku mungkin takut gini, Pak. Takut bahwa apa yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan selera orang yang menikmatinya. Padahal itu adalah pemikiran yang salah. Benar gitu. gini. Kalau misalnya kalian ingin berkarya dan kalian mungkin stuck atau mungkin kalian tidak bisa memikirkan ide apa untuk karya kalian, mending dari hobi dulu deh. Betul. Iya gak sih? betul, Jadi betul. hobi aja. Kalian misalnya gini, kalian suka nyanyi, ya kalian buat apa kayak cover lagu atau mungkin kalian humming di kamar mandi. Tapi audinya tok lah ya, jangan visual gitu lah. Karena dengan hobi, Pak ya, dari hobi itu aku pikir bisa menghasilkan sesuatu karya yang untungnya juga dapat menghasilkan uang mungkin dan penghasilan. Mungkin kalau menjadikan Tapi karya setuju gak sebagai sih hobi bisa jadi karya?
Hobi tuh iya setuju Bisa gak sih? setuju. Menurutku orang yang berkarya adalah mereka yang menjalani hobinya. Bahkan seperti itu gitu. Iya, Menurutku iya, itu. iya, iya. Kita tidak perlu terlalu jauh dulu deh membahas karya itu bisa menghasilkan Iya, uang atau iya, iya, tidak iya. gitu loh. Hah? Menurutku yang perlu kita bahas sekarang adalah bahwa bagaimana meyakinkan diri kalian sendiri terhadap karya kalian, gitu loh. Ya, oke, oke. Ya seperti yang kita katakan tadi bahwa lempar aja dulu itu ke publik gitu loh. Iya, iya, Yang iya, pasti puaskan dulu diri kalian gitu loh. Kenapa kalian harus merasa harus memuaskan keinginan orang lain? Bener-bener. Ya gak sih gitu loh, kayak Iya, jangan iya, iya. jangan beranggapan bahwa karya kalian harus memuaskan orang lain karena Iya, itu iya, iya. tidak mungkin terjadi. Iya, iya. Dan juga mungkin terlalu over pede juga gak baik. Betul. Karena ketika gini, pede itu kan masalah ekspektasi gak sih? Iya. Kalau misalnya kalian ekspektasinya terlalu sempurna, pada akhirnya karya kalian mungkin tidak sesempurna yang kalian bayangkan, Iya. sehingga melahirkan hujatan dan kritikan, kalian akan merasa shock. Aku yakin. Karena ketidaksiapan kalian menerima itu sih. Ngerti gak sih? Kalau aku sendiri Pak ya, kalau aku melempar karya ke publik gitu loh, melempar hal yang aku buat ke publik, aku berpikir di awal bahwa kritik aja deh gitu loh. Dan kalau ada yang memuji ataupun menganggap karyaku bagus, itu adalah sebuah bonus buat aku Pak. Iya. Jangan menjadikan pujian atau tanggapan positif dari Iya. orang lain sebagai tujuan. Iya. Yang penting kalian puas dulu deh gitu loh. Iya. Iya. Masuk akal sih. Tapi gini Pak, ngomongin soal karya Pak, kita juga sempat berkarya dan sempat membuat selain podcast ini ya. Yap. Kita ada akun Instagram. Ya sekalian promosi lah ya. Oke, Iya. lanjut. Karena Apa? ini kok pengikutnya nggak nambah-nambah. Apa tuh Instagramnya kita? Instagram kita namanya Nyeni. Apa N- sing jelas? NYENNI gitu loh. Underscore. Gitu loh. Ya. Tapi nyari Nyeni aja gitu. Yap. Ada gitu loh. Kenapa? Anda kenapa? Foto profilnya adalah iki logonya apa sih? Iku ndase bunglon. Iya, itu kepala bunglon yang seperti penyedot debu. Enggak, tujuanmu bawa itu apa? Buat apa? Nggak ada, mumpung kita bahas karya aja Pak. Jadi kita promosi aja. Promosi colongan, cok goblok. Kayak kita berdua nih ya, di Instagramnya nih itu kalau kalian search ya, itu fotonya tuh foto-foto art, foto-foto lukisan dan juga baik itu lukisan tangan dan juga desain grafis. Iya. Waktu itu kenapa kita buat hal seperti itu? Karena kita kepingin punya satu wadah yang dapat menampung karya-karya kita gitu. Jadi pada akhirnya kita buatlah Instagram itu gitu. Dan Meskipun nggak banyak sih Pak ya. ya tapi kan Anda puas gak dengan karya yang Anda buat? Kalau aku sudah puas Ya Pak. sudah. Kalau aku puas terhadap karyaku itu aku puas gitu loh. Dan aku repot enaknya aku sih aku tidak begitu peduli dengan pendapat orang lain. Iya. Ya itu kembali lagi ke sisi pribadi orang masing-masing gitu ya. Dan juga kalau misalnya kalian sekali lagi aku katakan bahwa kalau misalnya kalian sibuk-sibuk daripada melakukan aktivitas yang tidak bermanfaat, lebih baik gunakan aktivitas atau gunakan kesenanganmu itu menjadi sebuah hal yang dapat kamu banggakan dan mungkin kamu lempar ke publik sehingga mungkin orang-orang yang dapat melihat karyamu itu menjadi tertarik gitu. Bisa jadi sebuah pekerjaan sampingan juga bisa. Bahkan seperti itu karena sudah banyak contoh di luar sana yang membuktikan bahwa dari hobi dia membuat karya bisa dijadikan suatu bentuk penghasilan utama. Para penyanyi ya, kalau pendapatku para penyanyi itu aku yakin ya waktu dia dulu hobinya nyanyi gitu loh. Betul. Pada akhirnya dia kembangkan hobi itu sehingga kemudian lahirlah sebuah karya, lagu-lagu, album dan segala macam. Orang-orang yang seniman misalnya seorang artis ya, seni peran atau mungkin seni lukis itu ya dulu ya orangnya hobinya ya kalau misalnya aktor ya hobinya acting, ikut teater, ikut sandiwara dan segala macam. Jadi akhirnya dapat melahirkan sebuah pekerjaan dan sebuah ya alhamdulillah penghasilan yang luar biasa dari kesenian atau kesenangan yang mereka kerjakan waktu itu. Tapi yang harus digarisbawahi dan yang harus kalian ingat, mereka semua tidak tiba-tiba mendapat kesuksesan itu, Pak. Paham gak sih? Mungkin itu ya yang
yang sebenarnya ingin kita coba sampaikan bagi kalian di luar sana bahwa sadarilah bahwa sebenarnya kesuksesan itu diraih dari kesusahan dulu. Ya gak sih gitu loh. Termasuk dalam berkarya dan menjadikan karya sebagai sebuah pekerjaan gitu loh. Ya itu awalnya dari hobi dulu. Mereka pasti pernah mengalami hujatan-hujatan. Iya. Mereka pernah kritik-kritik. Tapi Iya. apakah mereka menyerah? Enggak gitu loh. Karena kalau mereka menyerah ya mereka gak mungkin jadi seperti Iya, sekarang. benar-benar. Jadi apa ya? Kalian tuh kalau aku ibaratkan kalian tuh kayak punya semacam rompi anti peluru gaib gitu. Jadi kayak bayangkan aja bacotan netizen dan kritikan-kritikan itu sebagai peluru yang bisa kalian gak akan terluka ketika kalian dapat memfilter mana yang oke, ini adalah pendapat yang baik, mana yang pendapat buruk yang harusnya kalian buang gitu. Karena mungkin gini Pak, aku yakin orang-orang yang takut seperti itu tidak tahu bagaimana cara menanggapi kritikan dari para netizen yang menjelek-jelekan karyanya. Iya sih. Mereka nggak tahu cara bersikap aja gitu loh. Pada akhirnya ketika mereka dihujat, akhirnya mereka down gitu. Kalau aku sih Pak ya. Susahnya aku orang tidak peduli. Ya udah, kalau memang kita berdua emang wes masa bodoh kan ya. Iya, aku masa bodoh sama Anda mau pendapat menghujat gitu, tapi ya mungkin orang-orang yang masih merasa takut untuk dinilai jelek karyanya ya aku pikir sih kalian harus pintar-pintar bagaimana cara kalian membangun mental juga dari diri kalian masing-masing gitu sehingga kalian gak gampang down ketika kalian diserang dan segala macam sih. Mungkin menurutku Pak ya, satu-satunya cara untuk menghadapi tanggapan negatif orang di luar sana ya buktikan. Iya, bukti itu sudah menjadi satu jawaban yang pasti yang gitu. Pasti yang valid gitu loh. Apalagi kalau misalnya buktinya karya yang dihasilkan tuh melambung tinggi sehingga kamu tuh kayak intinya menampar netizen yang sempat menjelek-jelekan karyamu gitu loh. Karena gini Pak, poin-poin yang sebelumnya kita sampaikan itu memang adalah semacam hambatan yang memang selalu hadir ketika kita akan memulai berkarya. Betul. Kita nggak akan terlepas dari obstacle itu loh. Pasti ada semacam polisi tidur yang selalu kayak buat kita kayak gitu. Nggak selamanya kita ada di atas lah ya kan gitu. Roda itu kan pasti apa Pak? Roda itu pasti apa? Roda itu pasti bulat. Karena kalau tidak bulat tidak menggelinding Pak. Aku sebenarnya kata menyampaikan meaning yang benar, tapi aku buat lucunya aja sih. Aku mungkin itu aja yang akan kita bahas atau kita beritahu ke kalian tentang bagaimana menanggapi komentar-komentar negatif terhadap karya kalian. Aku tertarik membahas tentang yang tadi Pak. Apa? Karya dan personality. Oke. Kenapa itu? Menurutmu kenapa itu harus dibedakan? Oke. Pertama sih jelas itu adalah sesuatu yang berbeda ya. Gini, karya itu kalau aku sebut pendapatku sih benda. Karya itu benda. Objek ya? Objek ya. Yeah. Sedangkan sisi personality orang atau kreatornya itu adalah orang yang membuat karya itu tadi. Maksudnya gini loh, kalian nggak bisa kenapa ini berbeda gitu? Karena kalian nggak bisa menilai sisi personality orang yang membuat karya dari karyanya, gitu ya. Seperti yang kita contohkan berdua, bahwa ketika karyanya gini deh. Kalau misalnya ada seorang seniman yang membuat lukisan mungkin mohon maaf berbau pornografi, ya kalian nggak kemudian menilai bahwa orang yang membuat seniman ini berotak mesum atau mungkin nggak, ya itu memang dua hal yang berbeda gitu loh. Dan juga gini, orang yang ya ini berkebalikan, justru orang-orang yang mungkin sering buat quote-quote lebay atau quote-quote motivasi di Instagram ya, yang orang yang membuatnya tuh bukan berarti bijak ya, mereka juga pernah bangsat ya kayak gitu loh. Iya gak sih? Kenapa aku kepingin, dan ini jawabanku terhadap pertanyaanmu, bahwa personality dan juga karya itu adalah dua hal yang berbeda yang harusnya kita pisahkan sih. Karena aku gini Pak, sempat sebel. Ini beritanya udah lama ya. Kan lo gak kasusnya Johnny Depp? Iya. Yang dia mendapat apa ya?
dihujat lah karena kalau nggak salah itu ada kasus KDRT sama istrinya ya, istrinya. Entah calon apa masih istrinya ya? Itu aku nggak tahu. Iya, aku sempat dengar sih itu. Istrinya tuh itu ya, pemerannya merah di Aquaman Iya, ya. si Amber Heard kalau nggak salah. Kalau tidak salah itu. Iya. Dia mengalami apa ya, Intinya masalah ada rumah masalah tangga. rumah tangga, Masalah ya, rumah benar, tangga. benar. Tapi kenapa dia harus diberhentikan Oh. bukan diberhentikan ya? Bukan diberhentikan, pada akhirnya impact-nya itu kepada Pekerjaannya dia yang mana dia sedang memerankan satu karakter di film Fantastic Beasts. Ya. Dia terpaksa harus mengundurkan diri Ya. karena hujatan-hujatan dari Iya, benar banget. what the benar banget. fuck man gitu loh kayak Iya, benar banget. aduh, Dan aku pikir banyak ya kasus-kasus selebriti yang seperti itu, Pak. banyak sih. Apa Ya. namanya? Pada akhirnya kayak masalah pribadinya itu disangkut-pautkan dengan karyanya gitu. Pada akhirnya impact-nya ke pekerjaan dan profesinya gitu loh. Sayang banget kalau seperti itu sih apa ya. Ada statement menarik. Yap. Ada statement menarik menurutku yang kayaknya agak perlu sebut orangnya gitu. Dia bilang gini, Pak. Kalau karya orang itu bagus, Yuk. meskipun orangnya bangsat, ya kalau karyanya bagus ya bagus aja gitu. Ya. Apakah ya, setelah ya, karya ya. itu karya bagus itu apakah karya yang awalnya bagus itu setelah ketahuan orangnya bangsat karyanya menjadi jelek? Ya kan enggak juga, Pak, gitu loh. Bagus mah bagus aja menurutku gitu loh. Iya sih. Aku setuju dengan statement itu karena ya kenapa kita harus menyangkut pautkan pribadi seseorang terhadap apa yang dia buat gitu loh. Iya. Masuk akal sih. Karena apa namanya? Kalau misalnya kita selalu mengungkit-ungkit masalah pribadi seseorang dengan karya yang dihasilkan, ya itu juga menjadi sebuah apa ya, semacam kalian tuh secara langsung membunuh keprofesiannya, membunuh karya orang itu gitu loh. Iya gak sih? Kayak ya seperti kasus Johnny Depp tadi, mungkin karena tekanan netizen, beberapa orang yang gak suka bahwa mungkin tokoh yang diperankan itu ikonik dan banyak fansnya, kemudian diperankan oleh orang yang bermasalah di masalah rumah tangga, ya secara langsung kalian mematikan karir mereka gitu loh. Caraku sendiri ya menanggapi kasus itu, aku gak ada masalah sih, maksudku kayak Itu bukan caramu, Cok. Emang kau enggak jadi masalah ya. Memang kita gak semua kita menikmati film-filmnya, ya udah, just Iya. kita menikmati film-filmnya Iya, aja. karena menurutku Johnny Depp aktor yang sangat berbakat ya menurutku. Iya, Apalagi iya. kalau dia berperan menjadi orang yang menjengkelkan. Iya, benar. Ya pokoknya kalau kalian gini lah, kalau kalian masih merasa takut untuk memulai berkarya, kalian coba deh rencanakan karya kalian sebagus mungkin. Iya, puaskan diri kalian dulu Bener lah. banget. Sebelum kalian akan memuaskan orang Benar lain. banget, karena gini loh ya, kalau aku pribadi, kalian berkarya di situasi seperti ini, kalian aku yakin sudah menyumbang satu kebahagiaan dan senyuman bagi orang-orang yang menikmati karya kalian. Kalian sudah kayak menyumbangkan satu hiburan gratis yang mungkin dapat dinikmati oleh orang-orang yang terdampak COVID, orang-orang yang stres dan segala macam gitu loh. Ya. Jadi jangan takut berkarya dan jangan takut kegagalan itu menjadi semacam apa ya, Pak? Semacam hambatan kalian untuk berhenti berkarya. Iya. Jangan menyerah sebelum berperang. Iya, benar. Intinya benar, itulah. Benar banget sih. Ada lagi mungkin poin-poin yang perlu kita bahas Udah sih terhadap kayaknya karya mungkin- ini. Mungkin sudah cukup mewakili keresahan saya sih. Yang pasti kita harus belajar menghargai karya orang lain. Oh iya, Kalau itu kita pastilah. ingin dihargai, Oh iya, benar kita harus banget. menghargai karya orang lain. Bener banget. gitu Karena loh. itu ya memang aku hukumi lah, Pak. Ya, Ya kan, kau ndak harus berkarya. aksi reaksi gitu loh. Iya. Dalam iya. semua hal juga seperti itu gitu. Iya, dan juga jangan takut menerima kritikan lah, karena itu kritikan tuh jangan kan berkarya ya, kamu Kon ngomong aja iso dikritik wong, Cuk. dikritik iso gitu loh. Kon di tempat kerja dikritik iso gitu. Jadi nek wis kon takut dhisik be ucapan. Iso pada mangan sego, Pak. Iya. Nek misalnya dikritik keket mati kan kon. Iya, anjing, kenapa keket? Sebenarnya alasanku ngomong jangan lupa menghargai karya yang lain ya. Subscribe channel lagi, Cuk. Apa kan bekel apa sih? Enggak sih. Ya enggak lah, kita enjoy, kita enggak ya, fun. enggak, that's a jokes lah. Ya, Maksudnya ya, aku ya, tidak ya. merasa karyaku tidak dihargai gitu loh. Enggak, kita respect dengan kalian yang masih mendengarkan gitu ya. Dan juga semoga kalian yang mendengarkan podcast ini selalu diberikan ide-ide kreatif untuk kalian mungkin bisa berkarya jauh lebih baik daripada kita berdua gitu. Kita sama-sama mencoba dan sama-sama berusaha untuk memikirkan kira-kira
sisi mana yang bisa kita jadikan sebuah hiburan baik untuk diri kita berdua dan juga hiburan bagi kalian yang para mendengarkan. Pandai-pandailah menilai sesuatu dari banyak perspektif menurutku. Yap, Itu salah satu cara untuk saling menghargai menurutku. Iya, benar banget sih. Jadi kalau begitu mungkin itu aja yang mungkin perlu itu kita aja bahas bisa soal kita bahas pada episode kali ini. Jangan lupa ya. Ya kalau misalnya kalian mau subscribe silahkan subscribe. Kita gak memaksa Pak ya. nggak kita memaksa, Pak. Kita kalau kalian merasa podcast ini bermanfaat ya jangan lupa di share gitu ya. Ya, udah itu Ya aja siapa tahu mungkin kalian dapat pahala. Karena kita akan mendoakan kalian. Iya, Kita benar. selalu mendoakan para subscriber kita. Apa Iya. kita harus mulai berdoa? Amin. Anjing. Aku mau tunggu ada dalam hati, iya, Pak. iya, Ya. bisa. Kalau begitu sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye semuanya. Bye bye, dadah.